Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Untuk hari ini, kita sudah masuk ke tema kedua, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Ayo, siapa yang sudah tahu kegemarannya masing-masing? Apakah ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, yuk disimak penjelasan dari Bu Guru. Nah, ini ada gambar salah satu jenis kegemaran. Siapa yang pernah bermain seperti di dalam gambar? Sudah pernah semua ya? Siapa yang tahu ini namanya kegiatan apa? Ya, benar sekali. Ini namanya kegiatan bersepeda. Nah, bersepeda ini bisa dilakukan sendiri atau secara individu maupun berkelompok. Tapi perlu diingat ya, dalam bermain sepeda ada tata cara atau aturan mainnya biar kalian tetap selamat. Nah, contohnya di sini ada 3 anak laki-laki, yang 2 telah melaksanakan aturan dalam bermain sepeda, yang 1 belum. Nah, apa saja peraturannya? Nah, yang pertama memakai helm, kemudian sepatu, serta pelindung tubuh, terutama di daerah siku dan lutut. Nah, kemudian yang kedua, bersepeda dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melakukan bersepeda, silahkan sepedanya diletakkan di tempat semula atau diparkirkan di tempat seperti biasanya dengan rapi. Kemudian ini ada gambar kegemaran lagi. Siapa yang pernah bermain ini? Ya, banyak sekali ya. Ini adalah salah satu jenis kegemaran anak laki-laki. Apakah namanya? Ya, benar sekali. Namanya sepak bola. Nah, kalau bermain sepak bola bisa dilakukan sendiri tidak? Tidak bisa. Nah, dalam bermain sepak bola biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, bisa disesuaikan dengan ukuran lapangan yang digunakan. Kalau untuk sepak bola mini biasanya terdiri dari 5 pemain atau sampai ada juga yang 7 kalau lapangannya agak besar. Tetapi kalau untuk yang sepak bola sendiri sebenarnya terdiri dari 11 pemain. Tapi kalau kalian bermain sepak bola dengan temanmu atau adikmu di rumah, berdua saja juga sudah bisa. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada bermain apa? Ya, benar sekali, bermain layang-layang. Nah, kalau bermain layang-layang, jangan lupa bermainnya di tempat yang terbuka. Usahakan di tanah lapang atau di taman, atau bisa juga di sawah, tetapi tetap hati-hati ya bermainnya ya. Jangan sampai kegiatan kalian bermain layang-layang bisa mengganggu keselamatan orang lain. Contohnya apa? Ketika kalian bermain layang-layang di pinggir jalan raya atau di dekat jalan, maka kalian bisa membahayakan pengguna jalan lain. Nah, selain kalian bisa resiko tertabrak, nah orang lain juga bisa mengalami kecelakaan.
Kemudian selanjutnya ini ada permainan tradisional. Ini juga termasuk kegemaran juga yang menyehatkan. Siapa yang tahu namanya? Ya, benar sekali. Ini namanya gobak sodor. Nah, gobak sodor ini dulu termasuk permainan tradisional, tetapi sekarang sudah dijadikan sebagai cabang olahraga untuk permainan di tingkat sekolah dasar. Nah, cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya dengan berkelompok. Nah, kelompok yang menang biasanya masuk ke dalam kotak. Kemudian kelompok yang kalah akan berjaga di garis. Nah, pemenangnya atau yang bermain harus bergerak atau berlari melewati para penjaga yang ada di garis. Kalau pemainnya bisa melewati para penjaga dengan selamat, maka mereka akan menang. Tetapi ketika mereka melewati para penjaga, kemudian tangan atau anggota tubuh mereka tersentuh oleh penjaga, maka mereka akan kalah. Begitu aturan mainnya. Nah, kalau yang ini biasanya siapa yang suka bermain? Ayo. Ya, benar sekali. Biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Tetapi permainan ini sebenarnya bisa juga dilakukan atau dimainkan oleh anak laki-laki. Nah, ini namanya apa? Ya, benar sekali. Namanya sudah manda. Ini permainan favorit Bu Guru ketika waktu masih kecil. Nah, aturan bermainnya biasanya kita harus melewati kotak-kotak dengan cara mengangkat salah satu kaki kemudian melompat. Itu ya. Kemudian selanjutnya ini ada permainan yang namanya ular naga. Nah, ini biasanya dilakukan dengan berkelompok. Ada yang bertugas menjaga, kemudian ada yang bertugas melewati. Nah, sambil melewati orang yang berjaga yang membentuk seperti jalan, biasanya para anak-anak atau anggota yang bermain biasanya menyanyikan lagu ular naga. Kemudian biasanya yang akan ditangkap itu yang urutan paling belakang atau ekornya. Biasanya seperti itu. Jadi yang paling belakang usahakan untuk bisa mengelak dari penjaga pintunya. Kemudian yang ini namanya kegiatan apa? Ya, benar sekali. Ini namanya lompat tali. Nah, lompat tali ini biasa dilakukan secara berkelompok, tetapi bisa juga dilakukan sendiri. Biasanya kalau dilakukan sendiri dengan menggunakan tali, kemudian diputar, kemudian pemainnya melompat melewati tali yang diputar. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan lari. Nah, lari ini juga bisa dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Nah, kalau yang berkelompok bisa saja larinya lari santai atau juga lari yang dilombakan. Tetapi kalau sendiri biasanya digunakan untuk mengisi waktu luang ataupun untuk mengisi kegiatan di pagi hari atau sore hari. Nah, ini olahraga yang sangat murah dan juga minim alat. Bahkan tanpa sepatu pun kita bisa berlari. Tapi hati-hati ya, jika kalian berlari tanpa alas kaki, nanti kaki kalian bisa terkena paku atau terkena pecahan kaca.
Jadi untuk lebih amannya tetap menggunakan sepatu. Nah, ini juga ada beberapa kegemaran lain yang bisa dilakukan sendiri ataupun bersama teman-temanmu. Apa saja? Contohnya ada membaca. Nah, biasanya dibaca bisa buku, majalah, koran, komik, dan banyak lagi jenis bacaan yang bisa kita baca. Kemudian ada menyanyi. Nah, menyanyi ini bisa dilakukan sendiri dan bisa juga berkelompok dengan teman-temanmu. Di bawahnya juga ada menari. Menari ini bisa dikerjakan sendiri atau juga berkelompok. Bermain musik juga seperti itu. Kemudian berkebun. Nah, berkebun ini juga bisa dilakukan sendiri, tetapi lebih asik lagi kalau dilakukan dengan teman-temanmu atau dengan anggota keluargamu yang lain, karena nanti akan lebih terasa menyenangkan. Kemudian selain itu ada menggambar. Nah, kalau menggambar ini biasa dilakukan secara sendiri atau individual, melukis juga. Nah, apa perbedaan menggambar dan melukis? Kalau menggambar biasanya kita menggunakan pensil dan juga buku gambar. Kemudian mewarnainya bisa menggunakan krayon atau juga pensil warna. Nah, kalau melukis biasanya kita menggunakan kanvas. Dan untuk media pewarnaannya kita bisa menggunakan cat air. Nah, setelah Bu Guru ceritakan tadi, nah, kalian sudah tahu apakah kegemaran itu? Nah, kegemaran itu adalah kegiatan yang kita sukai atau kegiatan yang paling kita senangi. Nah, biasanya kita melaksanakan kegemaran ini di saat waktu luang. Nah, untuk mengisi kejenuhan atau kebosanan. Nah, siapa yang tahu kegemarannya apa? Masing-masing punya kegemaran yang berbeda ya. Kemudian kapankah kamu terakhir kali bermain kegemaranmu? Nah, masih ingat apakah kemarin, hari ini, atau beberapa hari yang lalu? Kemudian dengan siapakah kamu bermain kegemaranmu? Nah, diingat-ingat bermainnya dengan siapa saja, sendiri atau dengan teman. Bisa dituliskan nama temanmu. Nah, demikianlah tadi penjelasan Bu Guru tentang kegemaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.